Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang PPH pasal 26 yang beranggotakan saya Selim Evania NIM 190203133, Muhammad Reza Dwi Nugreni NIM 190203134, Utari Setia Pratiwi NIM 190203135, Risa Triwardani NIM 190203136, Eti Yustika Hartono NIM 190203137, Debbie Katlea Zahra Salsabila NIM 190203139. Saya Selim Evania NIM 190203133. PPH pasal 26. PPH pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atas diperolehnya wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Sumber PPH pasal 26 merupakan wajib pajak luar negeri, orang pribadi atau wajib pajak organisasi internasional. Wajib pajak atas PPH 26 dapat dipenuhi melalui perusahaan sendiri oleh wajib pajak atau pemotongan oleh pemberi penghasilan. Cara pemungutan atau cara pemotongan pajak. 1. Badan pemerintah. 2. Subjek pajak dalam negeri. 3. Penyelenggara kegiatan. 4. Pembentuk usaha tetap. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri. 6. Pembelian yang ditunjuk sebagai pemotong PPH pasal 26. Saat terutang penyetoran dan pelaporan. PPH pasal 26, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan, tergantung yang mana terjadi terlebih dahulu. 2. Pemotongan PPH pasal 26 wajib membuat bukti pemotongan PPH pasal 26 rangkap 3. Lembar pertama untuk wajib pajak luar negeri, lembar kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk arsipan pemotongan. 3. PPH pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. SPT masa PPH pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya ada tarif dasar dan sifat pengenaan 20% dari jumlah bruto dan bersifat final atas 1. Dividen, 2. Bunga premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang, yaitu premium terjadi apabila surat obligasi dijual atas nama nominalnya, diskon terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, lalu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala. Yang ketujuh ada premi swap, selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli, dan transaksi lindung nilai lain. Dan yang terakhir ada keuntungan karena pembebasan utang. Contoh soal yang pertama, Vicky merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2018, Fredrich telah meminjamkan dana dengan rata-rata pokok pinjaman tertimbang sebesar 3 juta dan tingkat bunga rata-rata 7,5%. PA kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat 10.000. Berapakah total beban PPH 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Vicky? Bagaimana penjualan oleh debitur? Jawaban, pajak terutangnya 20% dikali 7,5% dikali 3 juta dikali 10.000 sama dengan 20% dikali 2 miliar 250 juta sama dengan 450 miliar. Jurnal beban bunga 2 miliar 250 juta, utang PPH 26 4 miliar 50 juta, kasnya 1 juta 800. Contoh soal yang kedua,
Bagas merupakan seorang karyawan asing pada perusahaan PT Sinar Surya yang telah berjalan selama periode Juli sampai dengan September 2018, tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru dibeli. Bagas menerima pembayaran senilai 27.250 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal Juli adalah 10.531. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan pada atas penghasilan Bagas? Bagaimana penjurnalan oleh pembeli kerja? Jawaban, pajak terutang yaitu 20% dikali 27.250 dikali 10.531 sama dengan 20% dikali 200.087.969.750 sama dengan 57.393.950. Jurnal, beban gajinya 287.969.750. Utang PPh 26 57.393.950. Kasnya yaitu 229.575.800. Nama saya Utarisya Pratiwi, NIM 1902030135. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tarif dasar dan sifat pengenaan 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atas 1. Penghasilan atas penjualan atau penggalian harta di Indonesia, kecuali yang diatur oleh Pasal 4 Ayat 2. 2. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. 3. Penghasilan dari penjualan atau penggalian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 3C. Pajak penghasilan Pasal 26 sama dengan 20% dari perkiraan penghasilan neto. Selanjutnya, tentang tarif dasar dan sifat pengenaan 20% dari PKP setelah pajak dan bersifat final atas 1. Penghasilan atas bentuk usaha tetap. 2. Dikecualikan dari pengenaan jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Selanjutnya, syarat penanaman kembali. 1. Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. 2. Dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. 3. Tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. Saya Risa Triwardani, NIM 1902030136. Saya akan menjelaskan tentang perkiraan penghasilan neto, premi asuransi, dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang pertama, atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri, yaitu perkiraan penghasilan neto sama dengan 50% dikali premi. Yang kedua, atas premi yang dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri, yaitu perkiraan penghasilan neto sama dengan 10% dikali premi. Yang ketiga, atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri, yaitu perkiraan penghasilan neto sama dengan 5% dikali premi. Yang keempat, atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia, yaitu perkiraan penghasilan neto sama dengan 25% dikali harga jual. Selanjutnya, contoh soal 1. Bagus merupakan direktur pemasaran WNA bagi perusahaan leasing internasional yang didirikan dan bertempat
kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Bagus merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya selama masa adaptasi terhadap iklim tropis. Atas keperluan tersebut, Bagus mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $850 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp10.000 per dolar. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika A. Premi tersebut dibayarkan oleh Bagus sendiri, B. Premi dibayarkan melalui perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri? Jawabannya, pajak terutang sama dengan 20% dikali 50% dikali 850 dikali 10.000, yaitu 20% dikali 4.250.000 sama dengan Rp850.000. Untuk pajak terutang, 20% dikali 10% dikali 850 dikali 10.000 sama dengan 20% dikali 850.000 sama dengan 170.000. PT Sinar Surya merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing yang bergerak di bidang manufaktur barang-barang kerajinan. Di tahun 2018, PT Sinar mencatat peredaran bruto sebesar 18 miliar serta total biaya operasi dan non-operasi sesuai laporan finansial sebesar 14.200.000. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai 428 juta. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT Sinar Surya? Bagaimana PT Sinar Surya melakukan penjumlahan? Jawaban A. Peredaran bruto sebesar 18 miliar dikurangi dengan biaya operasi dan non-operasi sebesar 14.200 juta. Koreksi fiskal positif sebesar 428 juta. Penghasilan kena pajak 4.228 juta. Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E sama dengan 3.600.000 juta per 18 juta dikali dengan 4.228 juta sama dengan 845.600.000. PPh badan atas penghasilan BUT sama dengan 50% dikali 25% dikali 845.600.000 ditambah dengan 25% dikali dengan 4.228 juta dikurangi dengan 845.600.000 sama dengan 12,5% dikali dengan 845.600.000 ditambah 25 kali 3.380.400.000 sama dengan 105.700.000 ditambah dengan 845.600.000 sama dengan 951.300.000. Jawaban B. Penghasilan sebelum pajak sebesar 4.228 juta
dikurangi dengan PPh badan sebesar 951.300.000. Lalu penghasilan setelah pajak 3.276.700.000. PPh 26 atas penghasilan setelah pajak sama dengan 20% dikali 3.276.700.000 sama dengan 665.340.000. Sehingga jurnal di sisi debit income summary sebesar 3.800.000.000 dan laba ditahan di kredit sebesar 3.800.000.000. Beban pajak di sisi debit sebesar 1.061.640.000. Utang PPh 29 sebesar 951.300.000 dan utang PPh pasal 26 sebesar 665.340.000. Objek PPh pasal 26 bersifat tidak final. Yang pertama yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT atau bentuk usaha tetap yang dipergunakan subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Yang kedua yaitu penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan. Yang ketiga yaitu penghasilan WPLN atau wajib pajak luar negeri, orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WPDN atau wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau BUT. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang pertama yaitu perjanjian penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia. Yang kedua yaitu persyaratan administrasi untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi sehingga pengenaan pajak hanya satu kali. Yang ketiga yaitu tarif PPh pasal 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P3B atau terjadi penurunan tarif. Contoh soal, Amanda merupakan warga negara Cina yang memiliki haki yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan haki Amanda dan membayar royalti sebesar 105 juta rupiah setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan Cina terikat P3B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan? Yang pertama, kita harus mencari pajak terutangnya. Pajak terutang diambil dari tarif pajak royalti dikali dengan royalti. Sehingga 10% dikali 105 juta menjadi 10.500.000 rupiah. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan tersebut yaitu beban royalti di debit 105 juta rupiah, utang pajak di kredit 10.500.000 rupiah, kas di kredit 94.500.000 rupiah.